nazalu ila sama'il huquqi au ardil hududi. Teruskan kemis kamari seorang salikin ketika setelah sampai kepada Allah, dia akan tinggal di situ di Hadratil Qudsi, tak akan kemana-mana lagi, dan fisiknya kemudian biasa kembali ke semula. Semula seperti apa? Kumaha? Fa idza nazalu ila sama'il huquqi, nalika para wasili, orang-orang yang telah sampai kepada Allah, turun ila sama'il huquqi, dalam menjalankan perintah Allah, hak-haknya, perintah Allah, dalam melaksanakan perintah, au ardil hududi, atau menjauhi larangan-larangan Allah. Sama ini ibaratnya karena perintah luhur, bumi dihandap, pertahanan, ardil hudud, batasan-batasan, atau nalika ngajauhan larangan-larangan, bisa menjauhi larangan-larangan. Faida nazalu, kumaha bahasa? fa idza nazalu ila sama'il Ila huquqi sama'il huquqi au ardil hududi. au ardil hudud, ketika para wasilin setelah sampai, orang telah sampai, ini membahas karakter wasil orang tersampai. Ya hobel lah yang wawasan, karena memang wasil itu perjalanannya panjang, menembus 4 alam. Sedangkan yang namanya wilayah itu diberikannya di perjalanan. Sedangkan yang namanya wilayah itu di perjalanan. Orang potensi rusak tuh beres, ya wilayahnya wilayah apa yang diberikan. Potensi 2 ruhani beres, wilayah kedua gaib diberikan. Potensi 3 ruh, 3 beres, wilayah 3 diberikan kutub. Itu belum sampai. Karena adanya itu di lapisan-lapisan rohani, dan itu bekal para salikin, rohilin untuk menuju Allah, dibekali dengan wilayah, dibekali dengan ma'rifat, dibekali dengan mahabbah. Sampailah kepada Allah, mau naik ke gunung, terus sampai ke puncak gunung. Naik ke puncak gunung awal-awal dihandap naik ke gunung,
kembali lagi ke semula. Tapi kembali ke semulanya orang yang telah melakukan perjalanan ruhani, maka tak sama dengan orang yang belum sama sekali. Sama-sama di kaki gunung, sama-sama di kampung, bukan di atas gunung, tapi beda. Orang yang telah mendaki gunung dan orang yang belum mendaki gunung. Itulah persamaannya. Orang yang telah melakukan perjalanan rohani kemudian sampai kepada Allah dan kemudian biasa lagi seperti orang biasa. Cuman di batiniahnya yang beda. Ya, teruskanlah. Fabil ibni wat kama ini war rusuli fil yakin. Dalam menjalankan perintahnya dia bukan karena sesuatu, bukan karena apa-apa. Dia menjalankan perintah, merasakan ini gerak Allah, mendapatkan izin dari Allah, dan keyakinan yang mendalam. Warusumi fil yakin, yakin yang mendalam. Jadi melaksanakan perintah, melaksanakan menjalankan syariat itu ungkapan batiniahnya, keluar dari batinnya, seperti sholat sunnah, sholat sahur, wiridan, ungkapan muji ke Allah. Ketika sedekah, mengekspresikan batiniahnya. Ngaluarkeun aya di jero lagi. Entah hanya amalan belaka, lain amalan hukum, tapi itu keluar dari batinnya. Amalannya sama, yang dilakukannya sama, tapi orang yang telah sampai kepada Allah itu yang dilakukannya itu pancaran dari batinnya. Karena fokusnya sudah satu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut al-usul ila hadratil maqbul wal usul ila hadratil rasul. Sampai kepada Allah dan kemudian Allah perkenalkan dengan ruh tersuci, ruh teragung buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akan menjadi satu cahaya, berada di cahayanya baginda Nabi, di center dari Samsus Sumus. Baginda Nabi ada di cahaya wahdat, dan orang-orang yang telah sampai kepada Allah ada di cahaya di wahidiyah. Orangnya sama. Tadi ngarokok tetap ngarokok, jadi barang ngarokok. Kumanya. Falam yanzilu ilal hukuki bisu'il adabi. Maka mereka tidak melakukan amalan-amalan, tidak melakukan perintah dengan buruknya tata krama. Seperti kita buruk tata krama sholat sholat, tapi itu diakui bahwa itu anugerah di Allah. Satu tata krama, suul adab. Kita menjalankan ibadah, tapi dalam batiniah kita menghilangkan Allah yang memberikannya. Tak mengakui Allah lah yang menghibahkan ini amalan, Allah lah yang menghadiahkan ini ibadah untuk kita. Maka itu namanya suul adab, goreng kata krama.
Arifin mah gitu, wasilin mah gitu. Setiap apa yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan, dia mengakui dengan sepenuh jiwanya, sepenuh rasanya sampai puncak bahwa ini Allah yang menghibahkan, Allah yang menghadiahkan. Terus wal ghaflati wala ilal hududi bisyahwati wal mut'ati bisuil adab wal ghaflah, ya bisa. Jadi ketika menjalankan perintah, dia tidak sul adab dan tidak ghaflah, tidak lupa sama Allah. Yang dia ingat la haula wala quwwata illa billah. Akan bisa melakukan semua perintah walaupun ia perintah Allah. Allah yang merintahkan, juga Allah yang memberikan, Allah yang menolong. Beda santri dan nikah. Can nikah nggak sih? Allah merintahkan anak kan bisa. Aduh. Ya, terus ya, Mas. wala ilal hududi bisyahwati wal mut'ati Wala ilal hududi bisyahwat wal mut'ah. Dan wasilin ketika dia melakukan sesuatu pekerjaan yang biasa seperti makan, tidur, rumah tangga, ngaleun dilakukeunana teu make syahwat wal minnat jeung teu dilakukeunana teu muaskeun fisikna tapi justru batinna nyaksikeun kana jamaliyah Allah. Mun papangantenan teh mah nu dinikmatina lain papangantenana. Lain teu papangantenan. Mun mam teh fokusna sanes ka mamna. Oh, kurang mam, fokusna kana naonna? Kana mamna, kana rasa-rasa dahareunana. Aranjeunna mah mudah-mudahan urang sadaya biasa. Aranjeunna mah fokusna teh ka Allahna. Nalika mam teh batinna, rasana, roksuna, puncak rasana, nadorina, ningalina teh ka Allah. Nalika ngobrol kali itu biasa we ngobrol mah ngarokok kali itu ka dieu tetep fokusna kan ngagerakeun kuring, kan ngagerakeun itu, kan ngagerakeun sadaya-daya. Kan masihan kuring, kan ngagerakeun kan masihan sadaya-daya. Nalika germang keur ngaleueut fokusna sanes ka caina, mam sanes ka sanguna, sanes ka rasana, tapi kan masihan rasana, kan masihan rezekina. Nalika dikir ge kemudian naik sanes-sanes kana dikirna kan masihan dikirna. Nalika emut ketika ingat dia fokusnya lebih ke yang ngasih ingat. Allah mencakup semua yang ada di alam dohir dan batin, yang gaib dan yang dohir. Dimimiti gaib mulki sampai gaib malakut. Dari gaib mulki, gaib malakut. Gaib mulki ya yang suka disebut alam gaib oleh pemburu hantu, gaib mulki. Tuyul, siluman, gaib mulki, demit, genero, halaman sangian, eta gaib mulki.
gaib alam dunia. Sebagian gaib mulki, sebagian besar tembus ku indra karena padahal mah dohir mun pikeun ka langit mah eta masih dohir. Aya gaib malakut. Gaib malakut ya yang ada di alam malakut, di alam langit. Mana termasuk cara lebih mudah tahu mana gaib malakut? Ketika kita dikir hobi, nggak ada yang tahu tuh itu gaibnya gaib malakut. Jin, setan tak akan bisa mendeteksi bahwa kita lagi mikir hobi. Siapapun enggak juga tak akan ada yang bisa mendengar dikir hobi itu, tahu dikir hobi itu. Makhluk-makhluk mulki kecuali malaikat dan ahli-ahli Allah. Kemudian naik lagi gaibnya, gaib jabarut. Maka malaikatus sufla, malaikat bumi, malaikat langit juga tak akan mendengar ketika dikirnya sudah tembus ke siri. Dikir kan dikir nafas, dikir kolbu, dikir eruh, dikir siri, dikir khobi, ahwal khobi. Dikir siri maka malaikat sufla, malaikat-malaikat di bumi, malaikat penolong fisik kita tak akan tahu. Kemudian yang tahu nanti malaikat ruus, malaikat yang di Jabarut tahu. Tapi kalau sudah sampai kepada Allah ya sudah, malaikat yang manapun tidak ada yang tahu. Dan di wilayah juga kelas-kelas ada yang tahu dan ada yang tidak. Balik lagi, mereka wasilin, orang-orang yang telah sampai ketika melakukan hal-hal yang biasa seperti kita adakan, seperti kita, dia melakukannya tidak dengan syahwat, juga dia tidak fokus ke kenikmatan materialnya, kenikmatan fisiknya. Yang dia kejar, yang dia saksikan adalah yang memberi kenikmatan. Yang memberi kenikmatan. Itu orang sampai begitu. Ketika mendengar suara maka dia fokusnya bukan hanya ke suaranya, lebih fokusnya ke yang menciptakan suara. Ketika tahu sesuatu dia lebih fokusnya bukan ke sesuatu yang dia ketahui atau ke ilmunya, tahu ke sesuatunya, tapi lebih fokusnya ke yang punya ilmunya, pemilik ilmu. Bagaimana caranya ya terus jalankan zikirnya terus, nanti akan naik terbuka. Itulah orang-orang yang bahagia, sempurna, abadi. Itu orangnya seperti itu. Di dohirnya sama, tapi dia sudah selesai. Dia sudah terbukti mulia dan selamat, terbukti selamat dan mulia untuk dia. Dan yang menjamin ada pertemuan dengan para ahli Allah yang lain, khusus baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang menetapkan bahwa kemuliaan dan keselamatannya baginda Nabi.
Terus. Bal dakhalu fi dalika billahi wa lillahi wa minallahi wa ilallah. Mereka melangkah dalam melakukan ketaatan-ketaatan dan melakukan aktivitas kesehariannya, mencukupi kebutuhan fisiknya, dalam hatinya semua dikaitkan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh Allah, untuk Allah, di Allah. Allah batinnya. Fokusnya ke yang satu. Seperti terus kita belajar, ketika dikir terus, ketika hidup berumah tangga di rumah terus, bermasyarakat terus, fisiknya bermasyarakat, fisiknya berkomunikasi, batinianya terus dengan kendaraan dikir ke Allah, dan kemudian dikawal dengan wawasan ilmu tasawuf dan tarekat. Dia tunggangi kendaraan dikir, dikawal oleh ilmu, maka dia terus melaju seperti ke jalan tol. Kalau dikawal lebih cepat. Tak hanya ditunggangi kendaraan, kita punya pengawal, akan cepat dalam perjalanan. Cepat, tepat. Gitu. Cepat sampai kepada Gusti Allah. Allahnya yang maha dekat. Kemudian kita dimusyahadahkan terus, lebih luas lagi, lebih besar lagi, dimakrifatkan oleh Allah ya setelah sampai. Kalau marifatnya di perjalanan sudah diberikan. Tapi kemudian kalau nama wasilin dulu, baru itu istilah. Kalau orang salikin itu belum marifat. Itu istilah salikin, orang di perjalanan. Marifatnya sudah diberikan, tapi tak sebesar orang yang telah sampai. Mahabbatnya diberikan, tapi tak sebesar orang yang telah sampai. Karena yang menjadi tarikan justru majunya dalam suluk, makanya ada istilah jadab, orangnya hidup karena ditarik lempangnya ke mesin eta. Berjalannya mesin mobil, motor ya dengan setrum, dia akan kembali ke arah setrum. Kita melaju ke Allah, kembali ke Allah yang punya kita, yang punya ruhani kita. Kasedot udah kurasani detik, ditarik, cet, nyambut batu, nyambut besi, nyambut batu, nyambut besi, nyambut. Karena lila pakai set besi, kata jadi magnet deh, jadi kurasani deh. Tarikan, ketarik. Awal-awal terus tapakuran, oh gitu kieu, balik terus dikir, oh gitu kieu, oh gitu begini, begitu terus ditapakuran terus, maka akan terus berkembang wawasan tentang zikirnya, tentang thariqatnya. Itu untuk fungsinya untuk mengawal zikirnya.
untuk mengawal zikirnya, untuk mengawal ruhaninya yang menunggangi zikir. Terus tadi terus zikir. Tadi ungkapan Imam Ibnu Athaillah hikmah yang tadi itu menceritakan orang yang telah sampai. Orang yang telah sampai akan seperti itu, melakukan ketaatan-ketaatannya, melakukan ibadahnya tidak dengan goflah, tidak dengan su'ul adab. Jadi tidak membawa dirinya, tidak menghilangkan Allah semua, Allah yang menghadiahkan semua, Allah yang berikan. Ibadah-ibadah ketaatan-ketaatan atau kebaikan-kebaikan kita yang dilakukan untuk sesama. Hadir hatinya, semua Allah yang berikan. Tidak lupa. Dan ketika melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh fisik, wasilimah hidup batinnya dia menyaksikan Allah. Jadi tidak dengan syahwat, tidak hanya dinikmati dohirnya, tapi cenderungnya lebih fokusnya ke Allahnya yang memberi kenikmatan. Jadi apa? Seleranya makan kan iya makan, minumnya iya minum, menikahnya iya menikah, tapi seleranya sudah bukan ke situ. Seleranya sudah ke Allah. Ditinggalkan tidak, jima enggak, ditinggalkan biasa. Bisa jadi bau putih, tapi tidak dinikmati. Biasa. Itulah wasilin. Humul wasilun, mereka lah orang-orang yang telah sampai kepada Allah. Ya. Waqul Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Yuma pengantenan bang kosato. Si kata bukan dikir. Hah? Waqul Rabbi adkhilni ucapkan ku anjeun doa eta mah Pak. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Lebetkeun abdi kana golongan mudkhala sidqi, lebet teh atuh dina kaleresan ngagaduhan asidik. Sanesanya dina akliyah tapi sampai ruhaniyah, qalbiyah, ruhiyah, sidiknya. Mohon mudah ke Allah. Terus Wa akhrijni mukhraja sidqin. keluar nage sami lebat nganggo asidik, tasdik biruhi, keluar pun tasdik bisuhi. Tasdik itu ada tasdik bil aqli, ada tasdik bil ruhi. Membenarkannya baru dengan akal ya, dalil, ilmu. Tasdik bil ruhi bil qalbi ya sudah orang yang sudah merasakan, mencicipi. Tasdiknya bil qalbi, bil ruhi. Masuk dan keluarnya dengan tasdik itu. Tasdik ruhiyah, tasdik qalbiyah. Liyakuna nadri ila haulika wa quwwatika. Dengan doa itu agar kita penyaksian batin kita hanya menyaksikan haulik wa quwwatik, kekuasaan Allah dan kekuatan Allah. Yang dia pandang itu hanya kekuasaannya dan kemahakuatan Allah, kemahakuasaannya
haulika wa quwwatik. Fokusnya ke sana. Jadi mau hasil kacopi, itu kacopi sih, pakai masker. Menang lah ya, pas padang, jangan tampang sih. Kau main dicetak ke kantor, lalu babi menang eta, sieun kagarong. SAR sieun kagarong, ongkos jawara. Ida adkhaltani was islami wal qiyadi ilaika ida akhrajtani. Kali kata disanggakeun sadaya-daya ti Allah ku Allah kanggo Allah. Ku tasdik ruhiyah keluar kalabat. Tasdik qalbiyah, tasdik ruhiyah. Dan itu tidak bisa didapatkan dengan mendengar begini, Pak. Tidak. Allah yang berikan setelah kita sungguh-sungguh pulang kalau terus di perjalanan sedikit-sedikit Allah berikan. Oh iya. Itu namanya ilmu yang terus kemudian merasakan. Oh iya juga. Itu namanya ilmu yakin. Terus sampai itu barulah hakul yakin, sampai dia bisa menjawab dengan semua alasan-alasannya dengan ilmu Allah, dengan marifat dari Allah. Sidku atau tasdik ruhiyah atau qalbiyah. Dia berbahagianya dengan itu. Orang bahagia aku hal-hal dohir, pusing aja ku hal-hal anu dohir. Berarti kita termasuk orang yang dohir. Gaib kitanya belum berperan. Kita nih manusia gaib apa dohir? Dohir, nu dohir cangkangna, ai urangna gaib ke dohir. Dohir lebih baik. Yang disebut kitanya itu fisiknya apa ruhnya? Fisik, jangan ruh. Rohna tapi fisiknya urang teh. Lamun urang fisiknya upami urang tos maot eta fisiknya urang disebut urang kenen teh. Disebut urang kenen teh. Teh. Benar, tapi nganggo pakaian, iyalah fisik. Tsumma radadnahu asfala sabil. Allah diturunkan ke alam terendah, inilah pakaiannya. Pakaian opak, ulah pakaian katilu. Ya, terus Waj'al li min ladunka sultanan nasira. sareng adu-ade nuhunkeun ka Allah, nuhunkeun pertolongan. Sultan kekuasaan. Saliki terus-terusan nuhunkeun pertolongan, bari terus leumpah sambil terus berjalan sambil terus memohon pertolongan, mendambakan pertolongan dari Allah, yaitu jemputan. Dia tidak mengandalkan dirinya sendiri, terus melangkah sambil berserah, terus melangkah terus ruhani. Nah, ingatnya, kesadarannya yang melangkah terus. Kesadarannya roh teh kosuma moalnya roh gaib na roh eta gaib malakut eta
atas 7 poe maot cenah teh sok aya keneh diputar-putar. Ai roh mah gaibna gaib laku. Pak. Nu sok nembongan kana indra mah eta mah jin gaibul mulki. Baturna fisik ieu qorin. Kan fisik ieu makhluk bumi. Qorin ieu makhluk bumi, ngaku kana gaib, ngan gaibna gaib di indra 5. Lamun ka indra kagenep mah tembong. Kan sakabeung-kabeung ku indra biasa bae ge, teu ku indra bukan bae kadang-kadang urang bisa ningali sok ngaberengehan atau kain deui. Asa di biasa teu asa aya. Tergantung orang. Kalau emang orangnya potensinya sudah terbuka ya bisa berjumpa dengan arwah. Karena yang namanya roh, gaibnya gaib malakut. Terus. Yang suruni wayan surudi wala Sultan itu kita akan mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan pertolongan Allah untuknya dan untuk dirinya dan terus wayan surudi dan untuk kami semua wala yang suruh alaya dan tidak memberikan pertolongan ke orang-orang, ke makhluk-makhluk yang bakal membahayakan, memudaratkan kita. Itu doa. Terus yang suruni ala syuhudi nafsi dan memohon pertolongan kepada Allah untuk bisa musyahadatun nafsi, menyaksikan ketidakberdayaan dirinya. Diri ini tidak berdaya, diri ini diciptakannya secara kudrat, secara asli. Kita semua, makhluk semua diciptakan asli, secara kudrati itu tidak mampu, tidak berdaya. Nah, kemudian sama Allah diberi syuhud. Sebelum syuhud sama Allah, syuhud dulu sama dirinya. Ngalujuk-ujuk syuhud musyahadah ke Allah. Musyahadah heula ka dirina. Musyahadah ka dirina bahwa dirinya itu berdaya. Musyahadah ka dirina ternyata dirinya bukan siapa-siapa. Musyahadah ka dirina bahwa dirinya itu maha membutuhkan Allah, muftakirun lah. Maha butuh ka Allah kan. Musyahadah jangan ka Allah, maribat ka Allah. Musyahadah heula diri. Ciri berarti pasihan maribat ka Allah, musyahadah ka Allah, dimusyahadahkeun heula ka Allah ka dirina. Dia menyaksikan dirinya itu tidak berdaya. Dirinya tidak punya apa-apa. Semua yang ada milik Allah. Jangankan yang di luaran, anu teu nempel ka kulit, yang ada di dirinya langsung di badannya, ilmu, kemampuan, kehebatan, keahlian. Allah berikan syuhud, Allah berikan cahaya musyahadah ke dirinya untuk menyaksikan dirinya. Ini semua milik Allah, sadar. Semuanya oleh Allah, semuanya milik Allah. Sekejap mata Allah ambil lagi, sedetik ya Allah kan kuasa. Karena itu semua milik Allah. Dia menyaksikan dirinya bukan siapa-siapa, dirinya dari awal sampai saat ini bahkan nanti tidak berdaya selama-lamanya. Selama-lamanya membutuhkan Allah. Itu syuhud itu dulu, baru nantinya akan syuhud ke Allah, musyahadah ke Allah. Baru nantinya akan ma'rifat kepada Gusti Allah. Terus wa yafnini anda iroti hissi wayak ni anda iroti hissi anda iroti hissihi, dan di daerah rasanya hisiyah itu batinnya.
Sampai daerah rasanya pun di daerah rasa. Rasa itu roh, hamzah alif, sin, roh, sul, puncak itu. Puncak batinnya. Dan rasa itu, puncak itu ya kelas-kelas. Ada gunung yang kecil, puncaknya segitu. Gunung yang besar ya puncaknya lebih tinggi lagi. Tergantung orangnya. Isiah orang beda-beda. Sampai jangankan hal dohir, sampai di hisiahnya pun, di daerah perasaannya pun dia menyaksikan bahwa dirinya rasa juga semua Allah yang ciptakan, rasa juga semua Allah yang memiliki, yang Allah yang atur rasa. Rasa cinta kepada Allah kemudian kuatnya menggebu, ingin lebih dekat lagi kepada Allah, atau rasa takutnya kepada Allah. Di wilayah rasa itu dia Allah berikan cahaya syuhud, menyaksikan bahwa itu semua milik Allah, semuanya Hak. Itulah tahapan sebetulnya kepanahan itu. Sampai dua alam di wilayah dalam. Sukakah kita main ke sana? Entah, main ada ke pasar, ke sawah. Orang kocena mukminin, muslimin. Kocena pengikut Nabi. Dulu pakai kapusing ada perkara dokter. Sana sampai gawe ya itu kosong jadi tujuan. Karena jiwa semuanya bakal sangat menyayangi anak. Boleh menyayangi anak, tapi jangan lupa itu milik Allah. Itu hanya amanah. Mereka poho. Oke. Nanti kalau sudah disakiti sama anak, baru akan tahu. Lupa-lupaan, belaan anak, belaan sesama. Nah, jangan belaan. Tapi embel-embelan kait ke karena Allah, karena semuanya juga amanah dititipkan dari Gusti Allah. Kelamun Gusti karena rasa. Makanya ada istilah kalau sudah tiada baru akan terasa. Mun Gusti Allah karena rasa. Semuanya akan dikasih, semuanya sampai perjuangan yang kita mati-matian berjuang seperti membangun pondok. Kalau para ustaz para kiai mati-matian bikin pondok, dibelaan anak sampai harga diri dijual demi terus maju pondoknya. Bener kan bakal tinggal tuh, bakal modal, bakal mau seperti kesadaran itu. Kalau enggak belajar terus galau, lupa kita kehilangan jati diri, kehilangan jati diri. Semua bakal ditinggalkan, semua bakal berpisah. Kita bertemu ditakdirkan. Yuk kita belajar lebih sadar, belajar terus. Aturan-aturan agama pelajari, laksanakan dengan baik dan betul, sempurna. Dan juga batiniah kita, keimanan kita, keaslian agama kita ya dari batin. Kalau agama di luaran saja itu topeng, yang namanya topeng nanti akan terkelupas. Terus Ingkanat ainul qalbi tanduru annallaha wahidun fi minnatihi. Ingkanat
ainul qalbi ainul qalbi tanzuru annallaha wahidun fi minnatihi. Kalau emang mata hatinya hanya menyaksikan Allah yang Maha Esa, fasyari'atu taqtadi annahu la budda min fasyari'atu taqtadi, maka syariat akan diikutinya annahu la budda min syukri khaliqatihi. Syariat dan hukum syariat tidak ala sabili syariat. Dari sisi fisik seperti begini, kita ditolong orang, hatinya ke Allah fogusnya dan juga ke orangnya berterima kasih. Jadi tak hanya berterima kasih ke orangnya, tidak membalas kebaikan orangnya, itu ala sabili syariat namanya. Tapi hatinya tetap menyaksikan Sang Maha Tunggal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua Allah. Kita oleh Allah, yang menolongnya juga Allah, hakikatnya oleh Allah digerakkan, diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, diberikan kemauan. Seperti orang mau sedekah, walaupun punya uang, kalau berikan kemauan dan kemampuan tak akan bisa. Seperti orang punya uang, harga besar di zakat, ya, kalau nggak diberikan kemauan dan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan zakat, tak akan bisa. Kemampuan dan kemampuan, irodah dan kudroh, sir irodah dan sir kudroh, itu sifat ma'aninya Allah. Dan ketika kita mau dan kemudian mampu, itu ma'aninya Allah. Bersyukurlah, mata batin kita terus memandang Allah, karena itu sir dan kudrohnya Allah, sir irodah Allah dan sir kudroh. Allah.